Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, kami, kelompok 6, akan membahas strategi implementasi inovasi pendidikan. Dengan anggota kelompok, saya Hanifaran Apriliani dengan NIM 2209819, Nabila Rahma Julianti dengan NIM 2205723, serta Silpianus Sobanasution dengan NIM 2205721. Topik pembahasan kali ini yaitu pertama, strategi inovasi pendidikan, yang kedua, strategi dalam inovasi pendidikan, ketiga, petunjuk penerapan inovasi, dan yang keempat, mengutip dari pendapat tiga tokoh, Zeltman dan Ken, serta Holtberg Saud. Untuk materi yang pertama merupakan pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan merupakan serangkaian rencana dan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk mendorong, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide, metode, atau produk baru dalam dunia pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi proses pembelajaran serta hasil pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai strategi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan sarana yang diperlukan. Namun, ketersediaan fasilitas dan sarana saja tidak cukup untuk mendukung perubahan. Jika guru atau pelaksana pendidikan sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah yang dihadapi, serta tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha pembaharuan. Dengan demikian, melibatkan guru secara aktif dalam proses pembaharuan pendidikan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan strategi fasilitatif. Yang kedua ada strategi pendidikan. Strategi ini dilakukan dengan menyampaikan fakta dan informasi dengan maksud agar sasaran dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan fakta tersebut. Agar efektif, strategi pendidikan dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti perubahan tidak harus terjadi cepat, sasaran belum memiliki pengetahuan yang diperlukan, diperkirakan akan terjadi penolakan, perubahan yang diinginkan mendasar, serta alasan perubahan dipahami oleh sasaran. Namun, kurang efektif jika sumber daya terbatas dan tidak dilengkapi strategi lain. Yang ketiga ada strategi bujukan. Strategi ini berusaha mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan yang direncanakan, misalnya dengan memberikan alasan, mendorong, atau mengajak. Strategi bujukan berpotensi berhasil jika didasarkan pada alasan rasional dan fakta akurat. Strategi ini tepat digunakan dalam kondisi seperti sasaran tidak berpartisipasi dalam proses perubahan, sasaran berada pada tahap evaluasi keputusan, sasaran diajak mengalokasikan sumber daya, masalah dianggap kurang penting, pelaksana tidak memiliki kontrol langsung, perubahan bermanfaat tapi beresiko perpecahan, perubahan sulit diamati manfaatnya, atau untuk melawan penolakan awal terhadap perubahan. Yang keempat ada strategi paksaan. Strategi ini memaksa sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan dengan cara memaksa mereka mengikuti bentuk hasil target yang diharapkan. Kemampuan memaksa bergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana dan sasaran perubahan. Strategi paksaan dapat dipertimbangkan jika partisipasi guru rendah, guru tidak merasa perlu berubah, tidak memiliki sarana penunjang, perubahan harus segera terwujud, menghadapi penolakan, guru sulit dipengaruhi, dan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan. Selanjutnya, Chin dan Ben menyarankan 3 jenis inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi pemaksaan. Strategi ini cenderung memaksakan ide dan pemikiran secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana inovasi akan dilaksanakan. Kekuasaan memiliki peran yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak pencipta inovasi. Pelaksana yang seharusnya menjadi objek utama inovasi justru tidak dilibatkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek semata, bukan subjek yang harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasian inovasi. Yang kedua ada strategi empiris rasional. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia mampu berpikir secara logis dan bertindak rasional. Dalam strategi ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasi
inovasi dengan metode yang valid agar memberikan manfaat bagi penggunanya. Strategi ini juga dilandasi dengan optimis bahwa guru dapat menciptakan metode mengajar sesuai dengan nalar dan kondisi nyata, bukan hanya berdasarkan pengalaman. Inovasi semacam ini memberikan dampak yang lebih baik karena sesuai dengan kondisi nyata pada tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Yang ketiga ada strategi normatif preedukatif. Strategi ini didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan pada upaya membantu sasaran memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai terkait manusia. Dalam penerapannya di bidang pendidikan, strategi ini menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi melalui proses pendidikan yang berulang. Misalnya, dalam perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, guru sebagai pelaksana terus-menerus melakukan perubahan sesuai kaidah pendidikan. Strategi ini lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan hasil perubahan. Selanjutnya, petunjuk inovasi pendidikan. Penerapan inovasi pendidikan harus memperhatikan teknik dan strategi yang tepat untuk memperbaiki inovasi. Terdapat beberapa petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan, yaitu pertama, membuat rumusan yang jelas tentang inovasi pendidikan yang akan diterapkan. Ketika akan menerapkan strategi inovasi pendidikan, harus ditentukan terlebih dahulu rumusan yang jelas atau alasan yang mendukung perlunya dilakukan sebuah inovasi. Jika hal demikian sudah ditetapkan sebagai pijakan, maka akan lebih mudah menganalisis bagaimana upaya penerapan inovasi. Pada tahapan ini, inovasi harus memperhatikan aspek karakteristik masing-masing perkembangan peserta didik, dan inovasi harus dilakukan pembaruan dengan menganalisis kebutuhan masyarakat serta tujuan teknologi. Kedua, gunakan metode yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi kurikulum dapat diterapkan dengan mudah kepada guru, siswa, dan warga sekolah untuk melakukan perubahan. Terdapat langkah yang digunakan oleh guru dan kepala sekolah dalam menerapkan inovasi pendidikan, yaitu pertama, tujuan inovasi pendidikan harus dimengerti dan diterima oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, motivasi positif dapat digunakan untuk memberikan rangsangan untuk menerima inovasi. Yang ketiga, individu harus ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menerima dan menolak inovasi. Yang keempat, rencanakan evaluasi keberhasilan program inovasi. Tujuan dan cara menilai penerapan inovasi merupakan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Langkah ini didasarkan pada anggapan bahwa yang menerapkan inovasi baik pendidik maupun peserta didik memiliki perbedaan individual. Dengan memberikan peluang atau pilihan, berarti akan memberikan ruang untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya, inovasi pendidikan akan mudah diterapkan jika memberikan alternatif pilihan dalam mata pelajaran, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai untuk merumuskan inovasi pendidikan, perlu diketahui terlebih dahulu data atau informasi yang akurat mengenai kondisi dan situasi lembaga pendidikan. Kemudian mencari permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi, apakah tujuan, isi atau strategi yang bermasalah dapat diketahui pada aspek evaluasinya. Dari data tersebutlah dapat dirumuskan inovasi pendidikan yang akan dilakukan. Kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya, data mengenai pemahaman dan partisipasi individu terhadap program yang ada. Yang kedua, pengertian tentang program yang baru. Yang ketiga, tingkat kemajuan tentang program yang baru. Yang keempat, analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, penilaian terhadap media instruksional yang diproduksi sekolah. Keenam, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga lain. Penerapan strategi inovasi pada tahapan ini yaitu bahwa perlu kiranya menganalisis pengalaman lembaga pendidikan orang lain atau dari negara lain yang telah menerapkan inovasi. Sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan kebijakan penerapan inovasi pendidikan, tentu tetap memperhatikan kondisi realitas pada lembaga masing-masing. 7. Bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Dunia pendidikan sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaharuan. Namun demikian,
Pimpinan pendidikan harus melakukan langkah untuk mensukseskan usahanya, yaitu kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi memang perlu diadakan. Kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan sekolah, di luar sekolah, dan di masyarakat yang memerlukan tenaganya, guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak agar mau mengerti dan memberikan bantuan untuk kelancaran program inovasi. 8. Ciptakan kepemimpinan yang efektif. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana model school project di Amerika Serikat, disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan atau supervisory management. Ada dua elemen dasar dalam penggunaan tim supervisory management untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Yang pertama, peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan. Yang kedua, tim harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah maupun warga masyarakat. Untuk sekolah yang kecil atau struktur organisasinya tanpa ada bagian-bagian, maka semua guru atau personel sekolah ikut sertakan dalam perencanaan, pembuatan keputusan, serta menilai perkembangan serta bagian program pendidikan. Pada sekolah yang besar, pejabat bagian pendidikan atau educational department bekerja sama dengan tim supervisory management untuk menunjukkan minat guru serta memperhatikan fungsi manajemen pengawasan pada semua sekolah. Dan yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain proses belajar mengajar efektif, prestasi belajar siswa tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup, serta kondisi yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktu untuk bekerja dan lebih akrab dengan siswa dan guru, serta selalu berusaha untuk memperoleh balikan guna meningkatkan kualitas sekolah. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk mengembangkan karirnya. Inovasi di sekolah seharusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi diadakan untuk kemajuan di sekolah. Mengutip dari pendapat 3 tokoh, Zeltman, Duncan, and Holbeck, dan Saud memaparkan, suatu inovasi dapat diterima jika dipengaruhi oleh satu pembiayaan atau kos. Pembiayaan mempengaruhi diterima tidaknya inovasi, baik pembiayaan pada awal ataupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Yang kedua, efisiensi. Jika dapat dilaksanakan dengan menghemat waktu dan terhindar dari berbagai masalah dan hambatan, maka inovasi akan cepat diterima. Yang ketiga, risiko dari ketidakpastian. Inovasi yang mengandung risiko diketahui dengan serta-merta dengan nyata dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, mudah dikomunikasikan. Jika isinya mudah dikomunikasikan, maka inovasi akan cepat diterima. Yang kelima, kompatibilitas. Kompatibilitas kesesuaiannya dengan nilai-nilai value masyarakat akan menjadikan inovasi cepat diterima. Yang keenam, kompleksitas. Inovasi akan cepat tersebar dengan cepat jika dapat mudah digunakan oleh masyarakat. Yang ketujuh, status ilmiah. Inovasi akan cepat diterima jika mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh masyarakat. Yang kedelapan, kadar keaslian. Inovasi akan lebih cepat diterima oleh masyarakat jika dirasakan. Hal itu merupakan hal yang baru bagi mereka. Yang kesembilan, dapat dilihat kemanfaatannya. Suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat jika hasilnya mudah diamati. Yang kesepuluh, keterlibatan sasaran perubahan. Dan yang terakhir, keterlibatan sasaran perubahan. Inovasi akan mudah dapat diterima oleh masyarakat jika masyarakat tersebut diikutsertakan dalam setiap proses yang dijalani. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.